Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Syahti Hidayat dengan NIM 1030324000041. Di sini saya akan menjawab serta menjelaskan tugas kalkulus subsial O3 yaitu turunan. Baik, di sini soal yang pertama adalah perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx yang berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? A, x-nya itu sama dengan min 1, B, x-nya sama dengan 0, C, x-nya sama dengan 1,5, dan D, x-nya itu sama dengan 2. Nah, jika dilihat dari gambar grafik ini, dapat diketahui bahwa x sama dengan min 1 itu tidak kontinu atau biasa disebut dengan diskontinu. Kenapa? Karena limit kiri dan limit kanannya itu berbeda. Nah, lalu apakah x sama dengan min 1 itu terdiferensial? Jawabannya tidak, karena dari fungsi yang tadi kan tidak kontinu ya, maka di sini tidak terdiferensial karena dia membentuk sudut yang tajam. Lalu yang B itu x sama dengan 0. Nah, di sini x sama dengan 0. Nah, pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa grafik x yang sama dengan 0 itu kontinu karena mempunyai nilai yang sama antara limit kiri dan limit kanannya. Ini limit kirinya dan ini limit kanan, karena ini kan ini x0-nya. Nah, apakah x sama dengan 0 terdiferensial? Jawabannya tidak, karena di sini yaitu membentuk sudut yang tajam, maka bisa disebut tidak terdiferensial. Lalu yang C, x sama dengan 1,5. Nah, dari gambar ini 1,5 itu ada di titik sini. Nah, fungsi ini memiliki nilai kontinu. Mengapa? Karena nilainya itu sama antara limit kiri dan limit kanan. Ini 1,5 di sini, ini limit kirinya dan limit kanannya. Nah, pada gambar tersebut juga dapat dibuktikan bahwa di titik 1,5 itu merupakan, bisa disebut juga itu terdiferensial karena di sini itu ia tidak memiliki sudut yang tajam. Jika tidak memiliki sudut yang tajam bisa disebut terdiferensial. Lalu yang terakhir x sama dengan 2. X sama dengan 2 itu ini. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa grafik x sama dengan 2 itu tidak memiliki nilai yang sama antara limit kiri dan kanannya. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi fx pada titik x sama dengan 2 itu tidak kontinu. Dan apakah x sama dengan 2 terdiferensial? Jawabannya tidak, karena fungsi tersebut itu membentuk sudut yang tajam, sehingga dapat dinyatakan bahwa titik tersebut tidak terdiferensial. Lalu kita lanjut ke yang soal nomor 2. Di sini diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Maka tentukanlah turunan fungsi fx, lalu kemiringan garis singgung di titik 1,0, persamaan garis singgung di titik 1,0, dan persamaan garis normal di titik 1,0. Kita ke jawabannya. Nah, di sini kan di pertama itu ditanya turunan fungsi dari fx. Fx-nya itu adalah x pangkat 3 min 3x plus 2. Kita turunkan saja seperti biasa. F aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3 itu 3x pangkat 2. Turunan dari min 3x itu adalah min 3. Lalu soal yang nomor 2 adalah kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kemiringan garis singgung ini dapat dicari dengan rumus dari turunan fx. Tinggal dimasukkan f aksen x-nya itu kan 3x kuadrat min 3. Di sini kan nilainya 1,0. Kita masukkan nilai si x-nya ini 1 kan. Y-nya 0. Jadi f aksen 1 sama dengan 3 dikali 1 pangkat 2 min 3. Ini hasilnya 0. Lalu yang C, persamaan garis singgung di titik 1,0.
Nah, cara mencari garis singgung ini, kita persamaan garis singgung itu menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Maka di sini tuliskan Y min 0 sama dengan 0 dikali X min 1. Y min 0 sama dengan 0 dikali 1 min 1. Jadi hasil Y-nya itu sama dengan 0. Lalu soal yang D, persamaan garis normal di titik 1,0. Nah, di sini kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan min 1 per M dikali X min X1. Y min Y1 sama dengan 1 min 1 per 0 dikali X min 1. Ini tinggal dimasukkan saja nilai X-nya. Lalu hasilnya tidak terdefinisi karena di sini penyebutnya itu 0. Jika penyebutnya 0 itu, maka dapat disebut tidak terdefinisi. Selanjutnya soal nomor 3, suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 2x plus 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Yang A, kapan benda tersebut bergerak naik? B, kapan benda tersebut bergerak turun? Yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Yang D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Lalu yang terakhir, yang F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Langsung saja kita ke jawabannya. Di sini pertanyaan yang A adalah kapan benda tersebut bergerak naik? Nah, dari fungsi 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x pangkat 2 min 2x plus 1, itu kita cari terlebih dahulu turunannya. Maka ditulis f aksen x sama dengan turunan dari 1/3 x pangkat 3 itu adalah x kuadrat. Dan turunan dari min 1/2 x kuadrat itu adalah x. Turun dari min 2x itu 2. Nah, setelah ditemukan f aksennya, maka ini difaktorkan. Nah, kita dapat menemukan bahwa faktor dari x kuadrat min x min 2 itu adalah x min 2 dan x plus 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa di sini kita mendapatkan nilai x-nya itu plus 2 dan ini tuh nilai x-nya itu min 1. Untuk pembuktiannya, untuk mengetahui kapan benda tersebut naik, kita menggunakan ini jika x-nya itu kurang dari min 1. Misalkan di sini saya memilih angka minus 4. Lalu dimasukkan ke dalam rumus f aksen x itu sama dengan x min 2 dikali x plus 1. Kita tinggal masukkan saja karena tadi memilih nilai min 4, maka f aksen min 4 sama dengan min 4 min 2 dikali min 4 plus 1. Di sini dapat didapatkan hasil min 8 dikali min 3, yaitu 24. Nah, 24 ini lebih dari 0, maka dapat dikatakan bahwa ini tuh bernilai naik. Lalu kita cari juga untuk nilai yang x-nya itu sama dengan tidak kurang dari min 1 dan kurang dari 2. Misalkan di sini saya memilih angka 1. Dimasukkan juga ke dalam rumus yang tadi, f aksen 1 sama dengan 1 min 2 dikali 1 plus 1. Berarti min 1 dikali 2 adalah min 2. Min 2 itu kurang dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi ini merupakan fungsi yang turun. Lalu kita juga akan mencari nilai x yang lebih dari 2. Di sini saya memilih angka 5. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, f aksen 5 sama dengan 5 min 2 dikali 5 plus 1.
itu sama dengan hasilnya 3 dikali 6. 3 dikali 6 itu 18, dan nilai 18 itu lebih dari 0. Maka fungsi ini juga termasuk fungsi yang naik. Jadi berdasarkan 3 pembuktian di atas, benda tersebut bergerak naik pada interval X jadi benda tersebut bergerak pada interval X yang merupakan elemen dari min tak hingga, min 1, dan 2, tak hingga. Lalu soal yang B, kapan benda tersebut bergerak turun? Bisa dilihat dari yang poin yang A tadi. Jadi benda tersebut bergerak turun itu pada saat di interval ketika X-nya itu merupakan elemen dari min 1, 2. Nah, yang ini. Oke, lalu soal yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Di sini kita dapat menggunakan tadi yang turunan pertama, itu kan didapatkan X kuadrat min X min 2. Lalu untuk mendapatkan apakah lintasan benda tersebut itu cekung ke atas atau cekung ke bawah, itu kita harus menurunkan lagi. Itu bisa jadi turunan kedua dari fx didapatkan 2x min 1. 2x min 1 sama dengan 0 agar mendapatkan nilai x-nya. Lalu di sini adalah x sama dengan setengah atau 1/2. Lalu di sini kita menggunakan uji coba lagi. Di sini kita akan uji untuk nilai yang x-nya itu kurang dari setengah. Di sini saya misalkan mengambil minus 1 karena minus 1 kurang dari setengah. Di sini menggunakan rumus yang turunan kedua dari fx. Turunan kedua dari f aksen min 1 sama dengan 2 dikali min 1 min 1. Hasilnya adalah min 2 min 1 itu min 3. Min 3 ini merupakan nilai yang kurang dari 0, maka dapat dinyatakan bahwa fungsi ini tuh cekung ke bawah. Lalu kita akan coba juga yang nilai x-nya itu lebih dari setengah. Di sini saya mencoba dengan misalkan x-nya itu angka 3. Tinggal dimasukkan f aksen 3 itu sama dengan 2 dikali 3 min 1. 6 min 1 itu hasilnya 5. 5 itu lebih dari 0, maka fungsi tersebut termasuk cekung ke atas. Jadi dapat disimpulkan bahwa lintasan dari benda tersebut cekung ke atas pada interval X elemen dari setengah, tak hingga. Lalu soal yang D, kapan lintasan benda tersebut cekung ke bawah? Dari poin yang C dapat dilihat fungsi tersebut itu cekung ke bawah pada lintasan dari benda tersebut di interval X elemen dari min tak hingga, 1/2. Lalu soal yang E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Di sini kita mendapatkan tadi itu turunan dari fx-nya adalah x min 2 dikali x plus 1 dan x-nya itu 2 dan min 1. Lalu kita uji coba kembali menggunakan rumus pertama pada lintasan yang ini. Kita masukkan ke sini untuk x-nya itu min 1 karena di sini ada min 1. Di sini tinggal dimasukkan ke dalam rumus fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat min 2x plus 1. Berarti f min 1 sama dengan 1/3 min 1 pangkat 3 min 1/2 dikali min 1 pangkat 2 min 2 dikali min 1 plus 1. Didapatkan hasil min 1/3 min 1/2 plus 2 plus 1 itu jika dijumlahkan, jika dihasilkan itu hasilnya 13/6. Nah, titik ini merupakan titik min 1,13/6. Maka X sama dengan min 1 merupakan titik maksimum di titik min 1/13/6. Karena sebelumnya itu kan X
min 1 itu kan si fx-nya itu lebih dari 0, dan sesudahnya itu f aksen x-nya itu kurang dari 0, maka bisa dikatakan titik tersebut merupakan titik maksimum. Lalu kita mencari yang x sama dengan 2 yang ini, dimasukkan ke rumus kembali, didapatkan hasil bahwa 8/3 min 2 min 4 plus 1 itu jika dihasilkan mendapatkan min 7/3, dan ini merupakan titik 2, min 7/3. Ini sebelumnya itu kan f aksen x itu kurang dari 0, dan sesudahnya itu f aksen x itu lebih dari 0. Maka titik ini, titik x sama dengan 2 itu bisa dikatakan bahwa titik tersebut merupakan titik minimum di 2, min 7/3. Lalu soal yang terakhir, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Untuk mengetahui pada titik mana benda tersebut berbelok, gunakan turunan fx yang kedua, yaitu x-nya yang sama dengan setengah. Kita uji dulu. Untuk x yang sama dengan setengah itu kan tadi f aksennya itu f turunan keduanya itu kan kurang dari 0, dan untuk yang x sama dengan setengah, turunan kedua dari x itu kan tadi ada yang lebih dari 0 juga. Nah, di situ tuh ada yang namanya titik belok. Di sini ada koordinat untuk titik beloknya. Jadi menggunakan rumus yang tadi pertama ini, yang fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat min 2x plus 1. Tinggal dimasukkan aja, x-nya diganti menjadi setengah. Di sini didapatkan hasilnya itu 1/24 min 1/8 min 1 plus 1. Hasilnya adalah min 2/24. Ini bisa disederhanakan. Jika disederhanakan menjadi min 1/12. Maka jika titiknya itu di x-nya sama dengan setengah, min 1/12, itu merupakan titik di mana benda tersebut itu berbelok. Oke, sekian penjelasan dan jawaban dari saya. Semoga mudah dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.